Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, saya Zahra Febrianti dengan NIM 1930108098, mahasiswa BKC semester 5, akan mempersembahkan sebuah video layanan informasi untuk mengikuti perlombaan Vesma Biko yang diselenggarakan oleh HMJ BK IAIN Batu Sangkar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasannya, yaitu perfeksionis. Jika mendengar kata perfeksionis, apa yang terpikirkan? Mengerjakan tugas dengan maksimal? Atau membuat sesuatu yang sempurna? Nilainya selalu bagus, kalau tidak bagus merasa tidak puas, dan membuat apapun dengan totalitas. Nah, apakah benar seperti itu orang yang perfeksionis? Dan apakah kita termasuk ke dalam orang yang perfeksionis? Dan apakah perfeksionis itu baik atau sebaliknya? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas satu persatu. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu perfeksionis. Perfeksionisme, menurut Hewitt dan Flat, adalah berjuang untuk tidak melakukan kesalahan dan untuk mencapai kesempurnaan dalam setiap aspek kehidupan individu. Hewitt dan Flat menyebutkan perfeksionisme ini mencakup standar yang tinggi untuk diri sendiri, standar yang tinggi untuk orang lain, dan percaya bahwa orang lain memiliki pengharapan kesempurnaan untuk dirinya. Jadi, perfeksionis itu adalah karakter seseorang yang mengejar kesempurnaan, menetapkan standar yang tidak realistis. Jadi tidak hanya standar yang tinggi saja, dan sering sekali mencari kesalahan di dirinya sendiri supaya bisa diperbaiki dan tidak ada cacat sama sekali. Menurut Adler, seorang psikolog mengatakan bahwa perfeksionisme ini merupakan aspek perkembangan yang normal dan hanya menjadi masalah ketika individu menetapkan standar-standar superioritas yang tidak realistis dalam mencapai tujuan atau goals. Nah, perfeksionis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada healthy perfectionist atau perfeksionis yang normal dan neurotic perfectionist. Yang pertama yaitu perfeksionis yang normal. Mereka dapat menetapkan standar pencapaian mereka dalam batas-batas keterbatasan dan kekuatan diri mereka. Mereka akan berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dan bukan yang terbaik dari semua orang. Jadi, kalau ada pun tujuan-tujuan mereka yang belum tercapai, mereka itu akan bersikap dewasa dan menerima, bukan malah menghukum dirinya sendiri, menyiksa dirinya sendiri karena belum berhasil dengan apa yang mereka lakukan. Nah, dengan demikian, kesuksesan itu akan lebih mudah dicapai. Dan perfeksionis yang normal mendapatkan kepuasan dan kenikmatan yang mendalam dari upaya keras yang mereka lakukan itu. Sebaliknya, perfeksionis yang neurotik, mereka menetapkan standar pencapaian yang lebih tinggi dari yang biasanya dapat dicapai. Mereka sulit merasa puas karena mereka jarang berhasil melakukan sesuatu sebaik yang mereka inginkan. Karena itu mereka memandang bahwa dirinya itu tidak pantas untuk merasa puas dan mereka merasa bahwa dirinya itu tidak berharga karena gagal mencapai standar yang telah mereka tetapkan sendiri. Bahkan mereka cenderung menyalahkan diri mereka sendiri. Dan mereka dengan perfeksionis neurotik ini akan cenderung sering merasa lelah. Langsung saja kita lihat bagaimana ciri-ciri orang dengan perfeksionis neurotik. Yang pertama, menetapkan tujuan yang tinggi. Nah, orang perfeksionis cenderung akan menetapkan tujuan yang tinggi. Biasanya ia akan bekerja sangat keras untuk mencapai tujuannya tersebut. Dan ketika telah menetapkan tujuan, ia harus mencapainya dan harus mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jika belum mencapai targetnya, ia akan memandang hal tersebut sebagai sebuah kegagalan dan mereka akan merasa kurang percaya diri. Yang kedua, yaitu fokus pada hasil. Biasanya saat ingin memperoleh sesuatu, nah seseorang itu kan akan menikmati proses yang dialaminya kan. Ia akan belajar dari segala proses yang dialaminya untuk mencapai tujuannya itu. Namun berbeda dengan seorang perfeksionis, di mana mereka itu lebih fokus terhadap hasil yang diperolehnya. Nah, hal ini karena keinginan yang begitu besar untuk mencapai target yang telah ia tetapkan itu, sehingga mereka tidak menikmati proses yang dialaminya. Yang ketiga yaitu sangat kritis.
Berbicara mengenai prestasi, orang perfeksionis akan sangat kritis terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Ia akan melihat kesalahan dan ketidaksempurnaan untuk mengasah kemampuannya lebih dalam lagi. Dan seorang perfeksionis itu akan menjadikan sebuah kegagalan sebagai cambukan bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Selanjutnya, memiliki standar yang tidak realistis. Nah, orang perfeksionis itu memiliki standar yang tidak realistis. Biasanya, seseorang itu kan menentukan standar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun berbeda dengan orang perfeksionis. Seringkali dia menetapkan tujuan awal mereka itu di luar jangkauan, di luar batas kemampuan diri mereka. Dan hal inilah yang seringkali membuat mereka itu selalu merasa gagal dalam mencapai sesuatu. Walaupun sebenarnya hasilnya mereka itu cukup baik gitu. Nah, selanjutnya itu adalah takut tujuannya tidak tercapai. Biasanya saat ingin mencapai sesuatu, orang perfeksionis itu cenderung memiliki ketakutan jika tujuannya itu tidak tercapai, dan mereka selalu bisa melihat celah kekurangan dari setiap hal yang ia lakukan. Dan yang selanjutnya adalah tertekan jika tujuannya belum tercapai. Nah, setiap orang itu pasti akan kecewa saat mengalami kegagalan. Namun biasanya kekecewaan itu tidak berlangsung lama. Mereka akan bangkit lagi dan mencoba lagi. Namun berbeda dengan seorang perfeksionis, saat gagal, mereka cenderung menyalahkan diri mereka sendiri. Dan biasanya perasaan itu akan diisi rasa kecewa yang luar biasa dan hal-hal negatif karena harapannya itu tidak tercapai. Contohnya saja seperti saat ulangan, temannya mendapatkan nilai 95, dia mendapatkan nilai 90. Dia akan merasa bahwasannya dirinya gagal. Dia selalu akan berusaha melihat di mana letak kesalahan saya. Dia akan berusaha mencari pembenaran. Apakah gurunya itu ada yang menyalahkan jawaban saya gitu. Nah, selama itu dia akan merasa bahwasannya dia gagal, dia kecewa, bahkan sampai kepada depresi. Selanjutnya itu adalah takut gagal. Orang perfeksionis ini lebih takut akan kegagalan. Seseorang yang perfeksionis menempatkan begitu banyak tujuan dan menjadi sangat kecewa dengan sesuatu yang kurang dari kesempurnaan. Segala sesuatu yang kurang sempurna akan dipandang sebagai sebuah kegagalan. Nah, selanjutnya itu adalah cenderung menunda. Orang yang perfeksionis cenderung menunda. Hal ini membuat seseorang yang perfeksionis dapat merusak waktu produktivitasnya. Kebiasaan menunda ini biasanya didasari rasa takut gagal dan hasil yang tidak sempurna. Orang perfeksionis akan berusaha menghabiskan waktu untuk mendapatkan hasil yang tersempurna atas apa yang ia kerjakan itu. Selanjutnya itu dia takut dikritik. Nah, kritik, meskipun itu kritik membangun, akan terasa menakutkan dan menyakitkan bagi seorang yang perfeksionis. Hal ini karena mereka merasa sudah berusaha sangat keras untuk mengerjakan hal tersebut, tetapi mereka mendapatkan kritikan juga. Berbeda dengan orang biasa, saat mendapatkan kritik, biasanya hal itu akan dijadikan informasi yang membangun untuk kinerja mereka yang lebih baik di masa depan. Oke, yang terakhir yaitu adalah tingkat percaya diri yang rendah. Si perfeksionis ini cenderung kritis terhadap diri dia sendiri. Mereka juga kerap merasa tidak bahagia karena harga diri yang rendah. Mereka juga bisa kesepian atau terisolasi karena sikap kritis mereka, dan kelakuan mereka dapat membuat orang lain menjauh juga. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi perfeksionis neurotik ini? Cara mengatasi perfeksionis neurotik, yaitu yang pertama adalah jadilah perfeksionis yang sehat atau healthy perfectionist, dan hilangkanlah rasa takut dan gagal. Nah, jadikan goals atau tujuan itu menjadi sebuah pedoman, bukan harga mati. Maksudnya adalah ketika kita gagal, kita tidak boleh menghukum diri kita sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri dan tidak boleh memaksakan diri kita sendiri. Jadi kita tahu kapan harus istirahat sehingga kita bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu selalu memaafkan diri sendiri saat melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan lalu bangkit lagi setelah jatuh. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Ya, bersyukur terhadap hal-hal kecil sekalipun. Contohnya saja bersyukur mendapatkan nilai 80, bersyukur mendapatkan nilai 75, karena itu adalah merupakan usaha yang telah kita lakukan dengan maksimal. Bukan malah menghukum diri kita sendiri ketika tidak mendapatkan nilai yang maksimal. Bersyukur atas diberikan kesehatan,
bersyukur mendapatkan otak yang pintar, bersyukur mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi hal-hal kecil sekalipun harus bisa kita syukuri. Oke, dari beberapa informasi tadi, kira-kira kita termasuk ke dalam orang yang perfeksionis? Apakah kita termasuk ke dalam healthy perfectionist atau yang neurotic perfectionist? Nah, tentu saja yang dapat menilai itu adalah diri kita sendiri. Dan ketika kita merasa bahwasannya diri kita itu adalah seseorang dengan neurotic perfectionist, semoga kita dapat berubah dan menjadikan diri kita ini menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Baiklah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.